Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara dan teman-teman, saat ini kami sedang berada di posko penanggulangan bencana alam pergerakan tanah Kampung Sindanglangu, Desa Batu Lawang, yang bersama dengan Pramuka Peduli. Dan hari ini kami akan ke lokasi bencana untuk mengecek keadaan lokasi. Ini teman-teman sudah persiapan untuk berangkat ya. Nah, ini adalah posko di warga Nah, ini bersama TRC dari Gerakan Pramuka Arti Cipanas, KEEng, dengan rekan-rekan dari Saka Bakti Husada dan Saka Wirakartika Koramil Pacet. Nah, ini adalah tempat pengungsi masyarakat apabila malam itu mengungsi di sini. Nah, ini barang-barang milik penduduk ya yang dititipkan di posko. Ini posko kami tinggal. Ini bagian administrasi ya. Ini Kak Teguh ya, untuk pelaporan keadaan ya, dan perkembangan tentang bencana alam di Kampung Sindanglangu. Ya. KEEng sedang memberikan pengarahan pada anggota untuk yang standby di posko, dan nanti sebagian kami akan turun ke lokasi bencana ya. Persiapan untuk keberangkatan. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan aktivitas, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan tindak lanjut dari hari kemarin ya. Jadi di sini ada dibagi dua tim untuk putra. Ada yang keliling di lingkungan masyarakat melakukan pendataan ulang kembali, termasuk melakukan sosialisasi atau kampanye tentang kesehatan ya, terkait kesehatan. Ada juga yang turun untuk melihat kembali situasi terkini atau kondisi terkini terkait pergerakan tanah yang memang masih terjadi. Nah, terkait hal itu yang perlu kita, bukan saya ingatkan, tapi kita saling mengingatkan. Yang pertama adalah terkait keselamatan diri ya, terkait keselamatan diri, karena itu yang paling utama ya, yang paling utama, yang tetap harus kita laksanakan dalam keadaan apapun ya, karena menyangkut keselamatan. Jadi buat teman-teman khususnya yang turun ke lapangan untuk melihat kondisi terkini ke tanah, pertama jangan masuk ke radius yang terlalu dalam ya. Jadi artinya dari mahkota runtuhan atau sisian runtuhan jangan terlalu ke tengah karena beresiko. Jadi sebelum turun dilihat dulu ya, apakah di bagian tanah yang kita injak itu ada retakan yang memungkinkan ketika diinjak bisa bertambah atau tidak ya. Misalkan ketika kita lihat beresiko kaki kita terperosok, itu salah satunya, itu yang harus diperhatikan ya, jangan sampai lengah, itu kan trik keselamatan seperti itu. Jadi diharapkan untuk penataan atau pengukuran itu hanya di paling dalamnya ya 10 meter dari bibir longsoran, tidak boleh lebih dari itu. Jadi untuk mentang-mentang hayang nyaho kondisi tengah saya kumaha terus nyelonong ke tengah, jangan ya, kita cari aman saja seperti itu. Jadi untuk yang sekarang tugasnya kita cek kembali alat ukur sederhana yang kemarin kita pasang ada perubahan atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, penambahan area pemantauan
Kalau kemarin kita laksanakan dari Sindang Langu sampai dengan SD Neglasari, itu udah perbatasan wilayah, ya, perbatasan wilayah kampung. Dan sekarang dari Neglasari ke bawahnya, mudah-mudahan bisa sampai ke ujung dari material, ya, material longsoran seperti itu. Ya, untuk yang teman-teman yang stay di tenda, ya, pertama terkait dengan nanti kemungkinan ada tamu pengunjung, baik itu sesama relawan atau pihak lain ya, relawan ini yang mungkin kemarin ya kita kedatangan dari ACT dan sebagainya, tolong dilayani dengan baik, ya, dilayani dengan baik. Meskipun kita bukan tuan rumah di sini, tapi kita sekarang lagi nunggu rumah, gitu ya. Semuanya tamu yang datang ke sini kita perlakukan layaknya tamu, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan ketika ada pihak yang menanyakan data, ya, baik itu tentang kejadian dan sebagainya, informasi tersebut tidak boleh menyampaikan, ya, hal-hal yang tidak teman-teman ketahui. Ya, cukup ditunjukkan karena di situ udah disediakan oleh pemerintah desa. Mereka yang punya data dari awal, ya, jangan melebihi kapasitas kita, ya. Tuh, siapapun itu pihaknya, mangga kartu dibaca gitu. Jadi jangan memberikan pernyataan yang Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Terima kasih Kang Eng dan teman-teman. Hari ini kita masih diberi kesehatan dengan kondisi di tempat di posko pengungsian seperti ini, mungkin masih banyak kekurangannya Kang Eng. Intinya untuk malam hari penerangan masih kurang. Insya Allah malam saya sudah komunikasi dengan rekan-rekan relawan juga, penerangan sekarang di sini, karena semalam juga kita masih bingung dikarenakan dari pihak desa sendiri itu belum ada respon apa-apa tentang pengungsian ini. Makanya dari pihak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Doa dipersilakan. Selesai. Inilah kampung Sindang Langu. Ini nih mahkota bencananya. Ini rumah sudah dikosongkan. Pak, tadi. Mohon. Betul lah banyak. Api saja, api goreng jangan sok. Nah, ini kurang lebih 5 meter, ya, kedalamannya 5 meter dan luasan arealnya sana. Sebelum longsor, SD Neglasari itu tidak terlihat dari sini karena terhalang oleh bukit, dan saat ini sudah bisa terlihat jelas. Ini akses jalan yang menuju RW 12, ya. Yang menuju RW 12 Kampung Tajur dan Kampung Garung. Kami para relawan akan mengecek kondisi di lapangan mengenai perubahan retakan. Ini masih dilalui oleh masyarakat yang membawa hasil pertanian karena memang tidak ada jalan, ya, yang bisa mengakses ke RW 12. Adapun jalan melalui desa Rawablut, Kecamatan Sukaresmi itu berputar kurang lebih 3 km. Ini sulit sekali turunnya karena dalam. Ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini rumah sudah dikosongkan karena memang sudah terancam, ya. Nah, ini Kampung Sindang Langu yang sudah, ya, kalau malam itu sudah diungsikan ke posko pengungsian, ya, seperti semalam kami dari Pramuka Peduli Kuaran Cipanas itu
Tidur bersama-sama pengungsi di posko ya, di posko pengungsian yang ada di belakang kampung ini. Ya. Pak Unten. Nah, ini akan mengecek kondisi karena sudah ada tali. Ya, ini kondisinya sudah seperti ini. Cek abang mah tong ku tali mending keneh mode gitu. Heeh, potongkeun we gitu. Ini apa pasti itu. Kayaknya misalkan tah. Nah, ieu ngambang ieu, enggak dikit kan. Ngambangan jadi potong. Ini Iya enak tuh namun bisa ditaikan di handapnya. sedang memberi tanda ya pergerakan. Itu bisa diukur nanti di handap itu. Kan dia bisa tuh tadi ya, tadinya bisa lamun kan itu bisa. Soalnya posisi ke di luhur, ya ukurnya aku mah pokok meteran. Meteran. Jadi catatan awal. Ketika orang di luhur gitu ya. Oh ya. Bisa nya bisa kan kitu biasa teh meteran ya. Ya kan kieu. Ieu nu before-na. Ieu before-nya. Nah, Iya ya, misalkan dah sampai ke itu 1 meter gitu nya. Pas suka diukur deui. Kan ketinggal tah. Terus itu kan deui nambah apa itu. Gitu. Ini dikhawatirkan kalau hujan ya. Kalau saat ini memang cuaca 2 hari agak bagus ya, tidak ada hujan ini, tapi khawatir jika hujan lebat ini pergerakan akan akan mengalami pergerakan kembali ya. Ya. Mati di. Sebuah ya. Data sakit ah. Hah? Ente di mana? Terus sakit itu belum panjang ieu. Heeh. Atuh lebih ti 3 cm, biar mana di bawah gitu 3 cm. bukan sambungannya. Sambungan. Gitu. Orang bungkus mah kereta iya. A1. Iya A1 tah. A1. Gitu nih, jadi potong tuh. Dipoto ayo. Dipoto. Ini. Nah, di sebelah utara di sana itu Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamangga, Kabupaten Bogor. Ya. Dan di sana juga ada pergerakan tanah Kampung Ciberem itu yang sama-sama nanti akan bertemu. Yang dari Sindanglangu ini, kalau yang dari Sukawangi itu dari Ciberem, nanti ketemunya longsoran itu kemungkinan itu di Kali Cibeet ya. HP kakak itu. Nah, mohon video. Oh, Atau video gak kan bisa kayak di eta. Itu jeung foto-fotoan kapan dirapirkeun bukti. Ini lah maksudnya pan tina video ge bisa dijieun foto. Mikro. Heeh. Iya memang itu foto jeung video aya. Ini KEeng sedang memeriksa kondisi ya, pergerakan. Ada pergerakan baru KEeng? Kalau untuk retakan di lokasi yang kita pasang alat ukur sederhana